Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in summa amma ba'du. Pertama-tama puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, nikmat serta hidayahnya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kedua kalinya tak lupa kami ucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Saikhur Ridho, Muhammad Brianan dari Diansyah, dan saya sendiri Wika Fisepta ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Nuzulul Quran. Perlu teman-teman semua ketahui, Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ada 4 poin yang akan kami bahas di pertemuan kali ini. Poin pertama yaitu apa pengertian Nuzulul Quran. Poin kedua, apa tahap-tahap turunnya Al-Quran. Poin ketiga, bagaimana waktu dan periodisasi turunnya Al-Quran. Poin keempat, bagaimana cara turunnya Al-Quran. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali pada tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sedang berada di Gua Hira. Sejak peristiwa itu terjadi, Nabi pun mendapatkan gelar atas kerasulannya. Rasul adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Poin kedua, tahap-tahap turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun pertama waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun kemudian waktu Nabi hijrah ke Madinah. Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian surahnya disebut dengan surah Al-Makiyah, dan di Madinah yang kemudian surahnya disebut dengan surah Madaniyah. Pengetahuan tentang Nuzulul Quran adalah dasar untuk meyakini Al-Quran itu sendiri, bahwasanya Al-Quran adalah betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, juga dasar untuk mempercayai kenabian Rasulullah SAW, dan bahwasanya Islam itu benar adanya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Tentang waktu dan periodisasi turunnya Al-Quran. Pada awal turunnya wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul dan hanya memiliki peran sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada saat turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya sesuai dengan adanya firman Allah yang artinya bahwasanya, wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Terdapat dalam Quran surat ke-74, surat Al-Mudaththir ayat 1-2. Nah, yang ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika pada saat itu. Dapat dilihat misal dalam surat At-Takasur, satu surah yang mengecam mereka yang menumpuk harta, dan surah Al-Ma'un yang menerangkan kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim, serta pandangan agama mengenai hidup bergotong royong. Nah, periode ini berlangsung hingga 4 hingga 5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam pokok reaksi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. Yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima baik dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak lain adalah Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar di antara masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran yang dibawa oleh
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terdapat pada Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 24. Nah, adapun juga keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang ini dicantumkan dalam Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 22. Atau mungkin juga karena adanya maksud-maksud tertentu dari suatu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Kalau sekiranya Bani Hashim memperoleh kemuliaan nubuwah, kemuliaan apalagi yang tinggal untuk kami. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah lainnya. Periode selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran pada periode selanjutnya, yakni kisaran hingga 8 hingga 9 tahun. Pada masa ini terjadi perkelahian dahsyat antara kaum muslimin dan kaum jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam memakai segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Sehingga pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turunnya menerangkan tentang kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah tersebut. Terdapat dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari suatu kebenaran. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup menahan paham-paham dari kaum jahiliyah dari segala arah, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio serta alam pikiran sehat. Hingga kehidupan modern yang saat ini, Al-Quran tidak akan bisa dibantah oleh apapun, ilmu sains maupun pendapat dari orang-orang yang tidak memiliki ajaran agama Islam. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Syekhul Ridho. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yakni cara turunnya Al-Quran. Dalam proses turunnya Al-Quran terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. 2. Malaikat menampakkan dirinya sebagai wujud laki-laki dan mengucapkan wahyu sehingga Nabi dapat menghafalnya. Kemudian yang ketiga, wahyu datang seperti suara lonceng. Dan yang terakhir, malaikat menampakkan dirinya pada Nabi sebagai wujud aslinya dan menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad. Menurut sumber yang lain dijelaskan bahwasanya Al-Quran juga diturunkan melalui mimpi oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad ketika Nabi sedang Isra Mi'raj. Dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa bin Imran. Peristiwa tersebut ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qot'i bersama nas Al-Quran. Sedangkan kepada Nabi Muhammad terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra. Menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sebagian ulama menambah cara menjadi 8, yaitu Allah berbicara kepada Nabi secara langsung tanpa hijab, tetapi ini merupakan masalah yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf. Namun menurut Syekh Safiyur Rahman, pendapat yang terakhir ini tidak valid keabsahan riwayatnya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.